Ya, terima kasih. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan ya. Dan pertemuan sekarang kita akan belajar tentang pengelolaan produksi operasi dalam bisnis, mata kuliah pengantar bisnis di pertemuan eh, kelima. Kita akan belajar tentang modul 5. Jadi ruang lingkup produksi. Jadi kalau kita ngelihat ruang lingkup produksi, kenapa kita harus belajar tentang ruang lingkup produksi ya karena memang kita sebagai seorang pengusaha nantinya ke depan gitu ya harus selain mempunyai planning, organizing, terus juga ada actuating dan controlling dalam teori manajemen itu juga harus mengetahui jadi letak ataupun karakter dasar dari usaha kita seperti apa. Kalau misalkan produksinya ini berupa jasa atau berupa misalkan produksi benda, itu akan sedikit berbeda pelaksanaannya. Tapi pada dasarnya memang prinsip-prinsipnya sama. Makanya sekarang kita akan mencoba mempelajari produksi barang dan jasa ya di modul 5 kegiatan belajar pertama. Mari kita lihat. Jadi untuk melihat pengelolaan produksi, operasi dalam bisnis ini, kita akan melihat yang namanya produksi barang dan jasa. Terus juga ada yang namanya perencanaan operasi. Jadi prediksi output. Outputnya itu keluarannya dari sebuah rencana itu apa gitu ya. Jadi kita bisa prediksikan itu dalam ilmu manajemen ataupun ilmu ekonomi kita namakan sebagai forecasting. Forecasting ya. Saya coba tulis forecasting. Jadi memperkirakan gitu ya. Nah, sebagai produk gitu, hasil sebagai hasil produknya, kita akan mencoba melihat bahwa kita membutuhkan yang namanya, ini kita sedikit close ya supaya lebih ringan. Nah, kita membutuhkan yang namanya utilitas waktu. Apa itu utilitas? Utilitas itu penggunaan ya, kegunaan, utility. Based on utility. Jadi kalau misalkan kegunaan waktu gitu ya. Kenapa waktu digunakan? Karena memang kita menawarkan jasa serta produksi pada konsumen ketika menginginkannya misalkan. Contoh ketika dalam buku ini dikatakan bahwa ketika hari raya Idul Fitri gitu ya seperti ada bisnis parcel gitu ya, terus juga ada kue-kue kering misalkan, terus juga bingkisan-bingkisan dan lain sebagainya, sarung, peci, sajadah dan lain sebagainya. Itu mulai mereka merebak, meningkat produksinya. Jadi melihat waktu, timingnya tepat atau tidak gitu ya. Terus juga ada utilitas tempat ataupun place gitu kan, place utility. Jadi kalau misalkan kita ngelihat sebuah tempat misalkan, sebuah department store, itu akan mencoba mengkategorisasikan barang-barang tertentu gitu ya. Barang-barang tertentu sesuai dengan fungsinya. Kenapa dinamakan department store? Karena terdiri dari departemen-departemen. Nah, departemen-departemen itu macamnya beda-beda. Contoh misalkan ada satu sisi, satu bagian yang khusus menjual alat-alat elektronik, ada yang khusus menjual yang namanya mungkin kebutuhan rumah tangga, makanan siap saji dan lain sebagainya. Jadi ada penawaran yang memang berdasarkan lokasi gitu ya. Lokasi-lokasi yang memang ada semua di dalamnya gitu ya. Terus selanjutnya ada yang namanya utilitas kepemilikan ataupun ownership utility ya. Jadi kalau misalkan si pemiliknya ini bilang bahwa mereka akan mencoba istilahnya membuat konsumen itu senang banget membelinya gitu ya. Jadi kalau misalkan di pasar nih ya, di pasar ini khusus ada pasar baju semua gitu ya. Contoh di Tanah Abang misalkan ada pasar-pasar khusus baju semua. Terus juga ada pasar-pasar khusus mungkin aksesori semua gitu ya. Jadi di mana orang-orang di sana akan banyak mendapatkan yang namanya pilihan-pilihan gitu ya. Putus-putus ya? Suaranya putus-putus? Oh enggak. Ada yang putus-putus. Saya jadi bingung nih. Kadang-kadang. Oke, mungkin internet di kita itu saya dan kawan-kawan semuanya mungkin kurang ini. Ya, oke, makanya sekarang kameranya saya matikan aja ya supaya
ini ya, supaya tidak terlalu berat juga. Sebentar. Saya coba matikan saja. Oke. Sekarang masih putus-putus? Enggak ya? Belum apa-apa udah putus ya. Oke. Selanjutnya, ya matiin aja ya, daripada Anda bete lihat wajah saya gitu ya, udah dimatikan saja lah. Terus ada yang namanya bentuk utilitas dari bentuk atau forming utility. Jadi forming utility ini perusahaan menyediakan daya guna bentuk untuk menawarkan barang atau jasa dengan mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Contoh misalkan di sini ada yang kerja di pabrik benang. Nah, mungkin benangnya nanti dikirimkan ke perusahaan-perusahaan yang membentuknya lagi menjadi barang-barang jadi seperti kain, terus misalkan barang-barang lainnya yang mungkin yang membutuhkan benang ya. Jadi memang dia ada yang namanya barang ataupun dihilangkan namanya apa? Kok dihilangkan? Maksudnya diubah gitu ya, diubah dari kain menjadi benang. Dari benang menjadi kain, tuh kan kebalik-balik. Dari kain menjadi benang, terus juga nanti akan dibentuk mungkin menjadi baju, pakaian jadi dan lain sebagainya gitu ya. Oke, silahkan Anda lihat. Anda lihat di halaman 55 ya, di 55 gitu. Di 55 ini ada yang namanya satu skema, gambar 51 ada satu manajemen operasi sebagai suatu sistem produksi. Nah, sistem produksi yang dimaksud di sini apa? Bagaimana sebuah usaha itu bisa melihat ya inputnya apa saja yang menjadi modal gitu ya, yang dibutuhkan. Masukannya itu apa saja? Pertama material, yang kedua tenaga kerja, yang ketiga ada mesin, yang keempat energi gitu ya, ada yang kelima teknologi informasi. Nah, kesemua hal ini merupakan input gitu ya. Nggak usah jauh-jauh lah bikin misalkan contoh keripik gitu ya. Keripik pedes gitu ya. Atau mungkin abon cabe misalkan. Ini rencananya mau bikin abon cabe nih, produksi. Ini contoh aja gitu ya. Materialnya apa? Materialnya cabe gitu ya. Terus tenaga kerjanya. Tenaga kerjanya mungkin dibutuhkan sekitar 3 orang. Yang pertama yang tenaga pemotong, pengolah, peracik gitu ya. Dan pengepakan gitu ya. Terus kalau dijualnya nanti sama kita atau dipajang di toko. Terus mesin, mesin potong, mesin pengolah atau mesin pengepak. Terus energinya listrik buat memotong mungkin pakai mesin atau pakai pisau saja, berarti nggak usah pakai listrik ya. Tapi butuh alat ngepak misalkan atau mungkin juga butuh lampu dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di teknologi. Teknologi dibutuhkan misalkan ketika Anda merasa bahwa ini kalau misalkan abon cabe gitu ya, bikin abon dari cabe maksudnya. Terus ini sangat bahaya nih kalau dipotong pakai tangan, selain ke mata pedas dan lain sebagainya gitu. Ya udah pakai alat saja. Sekarang beli alat pemotong gitu ya, beli alat pemotong. Terus informasi. Nah, informasi ini apa? Informasi tentang pangsa pasar, informasi tentang pangsa pasar itu ya, opportunity-nya ya, opportunity di pasaran seperti apa, informasi tentang kompetitor, kompetisi yang ada sekarang seperti apa. Nah, ini merupakan input ya. Terus proses transformasi atau konversi. Nah, ketika Anda mencoba untuk membuat abon cabai itu, nah kita harus merencanakan sistem desainnya, mengimplementasikan operasinya, mengendalikan sistem operasinya. Nah, terus juga ada yang nama informasi umpan balik terhadap output untuk proses pengendalian gitu ya. Jadi outputnya ini hasilnya adalah abon cabai itu. Nah, ketika misalkan sebelum jadi abon cabai jadi gitu ya. Nah, kita harus merencanakan desainnya. Bukan desain gambar, tapi desain gambar bentuk si abon cabainya itu seperti apa, tapi desain dari A sampai Z produksinya sampai ke pengepakan. Teman-teman yang kerja di pabrik mungkin tahu, ketika misalkan masuk barang awal, bahan baku gitu ya, dia mungkin nanti akan masuk penyortiran. Nah, itu sebetulnya sudah ditulis dalam sistem operasi mereka. Misalkan ada bagian supervisor,
penyortiran, terus misalkan ada checking, bagian check and balances, terus juga penyediaan bahan, terus juga nanti ada finalisasi, terus nanti ada mungkin maintenance, checking terakhir final, terus juga nanti baru nanti ke pengepakan akhir, checking lagi. Nanti ada beberapa check and balance. Itu biasanya ada di bagian QC ya, quality control terakhirnya gitu ya. Dan setelah itu baru nanti menjadi barang jadi. Nah, ini pun sama. Ketika meskipun hal-hal yang kecil gitu ya, misalkan Anda mencoba ingin membuat sebuah usaha gitu ya, usaha yang mungkin lingkupnya kecil tapi bisa memberikan manfaat. Jadi ilmu-ilmu ini bisa diterapkan juga meskipun dalam skala kecil gitu ya. Contoh misalkan tadi abon cabai nih, setelah cabai mentah masuk disortir. Mau cabai yang seperti apa yang mau dibikin abon gitu ya. Kenapa saya ambil contoh ini biar gampang menggambarkannya saja ya. Ini misalkan cabai yang betul-betul fresh, besarnya misalkan 5 cm dan sebagainya, itu kan bebas. Jadi tergantung dari hasilnya dulu. Karena sebelum kita bikin produksi massal, itu biasanya ada yang namanya tester. Jadi kita trial and error, TE dulu ya. TE dulu. Jadi trial and error, uji coba dulu. Enak gak? Coba deh bikin satu saat, mungkin teman-teman ya pengen nyoba nih bikin kue gitu. Kasih cicipin tester ke 10 orang. Kalau dari 9 orang tuh bilang enak, berarti emang layak dijual. Tapi kalau cuma satu yang bilang enak, nah itu harus pikir-pikir dulu ya. bisa dijual atau tidak gitu. Karena memang ketika menjual sesuatu kan harus ada value added, nilai lebih ya dari barang-barang yang sudah ada. Misalkan itu tadi, abon kan banyak di pasaran, abon sapi, abon apa. Nah, kita bikin abon cabai atau abon bawang misalkan. Meskipun harga bawang mahal gitu ya. Oke, itu biar jelas aja. Nah, ketika kita sudah tahu ada yang namanya prediksi output, perencanaan operasi, kapasitasnya, ya jumlah muatannya yang harus kita produksi, lokasinya, layout pabriknya seperti apa, layout toko kita seperti apa, layout kios kita seperti apa, layout website kalau misalkan mau jualan online itu seperti apa, kualitasnya seperti apa, seperti tadi saya bilang harus ada tester, ada QC, quality control, dan metode gitu ya, metode produksinya seperti apa, itu harus kita lihat ya. Nah, kalau kita ngelihat ruang lingkup produksi, kalau yang namanya produksi barang dan jasa harus memperhatikan namanya ruang lingkup produksi, tipe-tipe sistem dan proses produksi, terus juga karakteristik barang dan jasa, ada yang namanya klasifikasi sistem jasa juga, dan perbedaan operasi jasa serta barang manufaktur. Nah, kita bisa jelaskan satu persatu. Ruang lingkup produksi, teman-teman, kalau misalkan teman-teman melihat, suatu proses produksi ini bisa menyediakan atau meningkatkan daya guna gitu ya, manfaat, utilitas gitu ya, utility tadi ya, manfaat. Jadi bisa dimanfaatkan bagi konsumen melalui penciptaan produk gitu. Seperti yang saya ungkapkan tadi, sudah ada yang namanya utilitas waktu, tempat, kepemilikan, bentuk. Ini menjadi satu hal yang mutlak ya dimiliki. Nah, manajemen operasi adalah proses sistematis yang mentransformasikan atau mengubah sumber-sumber daya input menjadi barang atau jasa output. Tadi kan udah di ini ya, ada yang namanya kain menjadi baju, dari benang menjadi kain gitu ya, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita lihat tipe-tipe sistem proses produksi ya. Ada proses fokus sistem. Proses fokus sistem namanya juga fokus gitu ya. Jadi semuanya ini harus fokus terhadap sistem gitu ya. Jadi kalau proses fokus sistem ini menitik beratkan pada volume produksi yang rendah, variasi produk yang tinggi, sistem produksi lebih fleksibel dalam mengakomodir keinginan konsumen. Ya, kembali lagi saya kasih contoh cabai lagi ya. Biar ingat sampai ujian nih. Contohnya proses fokus sistem. Jadi volume produksinya rendah, sedikit aja yang dibikin abonnya, mungkin nggak terlalu banyak gitu ya. Beberapa bungkus saja, misalkan 100 bungkus gitu ya. Variasi produk tinggi misalkan. Variasi produk tinggi, variasinya apa? Divariasikan, tidak hanya abon cabai saja. Mungkin kalau misalkan ada juga yang suka
abon cabe rasa keju misalkan, atau abon cabe rasa bawang misalkan, atau abon cabe rasa rumput laut misalkan, atau abon cabe rasa rasa apa ya, alami misalkan, beri pedas beneran gitu ya, asli misalkan. Atau kalau kayak keripik maici itu ya, buatan Bandung, itu ada yang leveling, dia pakai level. Itu keripik pedas banget pakai cabe. Nah, itu dia pakai level. Ada level 1, level 2, level 3, level 4 sampai level 10 paling pedas gitu ya. Jadi orang yang doyan pedas aja gitu, yang mau level 10. Jadi ada pilihan, variasi produk tinggi gitu ya. Jadi sistem produksi ini fleksibel, mengakomodir keinginan konsumen. Konsumen bisa milih nih, saya sukanya nih abon ini nih, abon yang rasa abon cabai rasa rasa keju misalkan. Dia pilih yang ada produksi kejunya gitu ya. Rasa strawberry. Boleh lah, terserah pokoknya. Abon cabai rasa strawberry ya. Gimana rasanya tuh? Tapi nggak apa-apa, mungkin aromanya aja, aroma stroberinya, atau abon cabai rasa terasi misalkan, bisa juga kan. Itu sebagai salah satu contoh ya. Oke lah, nanti dikembangkan ya. Ya, nanti Mbak Isna tolong di absen juga ya, absennya nanti dikasih ke inbox saya supaya saya ingat gitu yang hadir siapa aja. Terus selanjutnya product focus system. Nah, kenapa dikatakan product focus system? Karena volume produksinya yang tinggi. Jadi dibikin sebanyak mungkin, massal. Produknya terstandarisasi. Nggak ada variasi-variasian. Pokoknya kalaupun ada variasi, itu terbatas. Cuman 2 misalkan. Rasa natural, abon cabai saja. Itu banyak dibikin 1000 misalkan. Ya sudah, 1000 itu. Jadi produknya terstandar ya, rasanya ya gitu. Pedas doang gitu. Namanya juga cabai gitu kan. Nah, selanjutnya ada tipe-tipe proses produksi. Selanjutnya ada yang namanya proses analitik ya. Proses analitik. Jadi proses analitik ini kenapa dikatakan proses analitik? Teman-teman bisa lihat di sebentar. Ini ada kaitannya dengan product focus system masih ya. Jadi bagian dari product focus system, ketika misalkan produksi kita banyak, otomatis kita memerlukan ketelitian. Nah, gitu. Semakin banyak produksi, semakin masalah sebuah produksi itu akan memerlukan ketelitian. Jadi, tapi itu juga masih tetap aja ada sedikit kelemahan-kelemahan kan. Gitu. Jadi contoh misalkan dalam satu produk mie instan, kadang-kadang ya, yang saya alami ini, semuanya kan terstandar ya. Jenis A, jenis B, jenis C, rasanya gitu sama gitu. Misalkan. Tapi di dalamnya kadang-kadang ada yang hilang bumbunya, ada yang nggak ada minyaknya. Pernah ngerasain nggak? Kayaknya semua orang pernah gitu ya. Jadi misalkan ada bumbunya yang hilang gitu ya. Nah itu karena mungkin proses analitiknya gitu ya. Proses analitiknya. Jadi dalam proses analitik ini dia bisa memisahkan sumber dayanya menjadi beberapa komponen gitu ya. Beberapa komponen. Terus proses sintetik. Nah, namanya juga sintetik buatan gitu ya. Jadi menggabungkan beberapa bahan baku menjadi sebuah produk jadi. Gitu ya. Contoh tadi kalau tadi abon cabe berarti cabe saja gitu kan. Tapi kalau misalkan beberapa bahan baku, kalau misalkan bertambahkan, misalkan cabenya tambah bawang, ditambah daging sekilo, jadi abon sapi itu ya. Rasa pedas nantinya gitu. Nah, mungkin kita bisa bikin comro misalkan. Kalau orang Sunda tahu ya, comro, oncom di jero gitu ya. Jadi si oncom itu misalkan itu kan dari oncom ya, oncomnya. Terus juga ada cabenya, ada bawangnya, ada singkong yang menjadikan bahan dasar dari oncom itu gitu ya. Nah, itu menjadi sebuah produk jadi, digabungkan dari beberapa bahan baku gitu. Jadi bahan bakunya misalkan singkongnya diparut dulu,
terus dibentuk, nanti si oncomnya baru dimasukin ke dalam, terus nanti dibulat-bulat, dibentuk lagi, baru digoreng gitu ya. Ya, cabai mahal tambah merica itu nanti ke proses produksi ya Mas ya. Ya memang nanti ada yang namanya proses, kalau yang namanya massal itu bagaimana ada yang namanya bagian riset and design ataupun R&D. Itu tugasnya mensiasati nih. Contoh sekarang, cabai mahal, bawang mahal, gimana caranya? Yaitu mencari kadang-kadang mungkin bahan-bahan sintetik ataupun buatan yang menyerupai aslinya gitu. Esen, bikin esen gitu ya. Jadi makanya di belakang produk-produk yang massal pabrikan gitu ya, coba lihat deh, ada komposisi ya, di situ banyak sekali bahan-bahan kimia. Sebetulnya kita makan zat-zat kimia tapi enak aja ya kita makan ya. Ada micin dan lain sebagainya gitu ya. Terus juga ada banyak zat-zat kimia yang kita makan gitu ya. Kalau misalkan impor dari luar barang-barang ataupun bahan-bahannya sih mungkin tergantung dari produksi apa ya. Kita kalau misalkan produksinya yang masih skala kecil masih bisa didapat di Indonesia. Tapi kalau misalkan udah skalanya udah menyentuh ke skala high teknologi, kadang-kadang kita bisa impor dari Taiwan sendiri atau impor dari Jepang atau dari negara-negara lain yang produksi gitu ya. Selanjutnya berdasarkan keterlibatan konsumen, ada yang namanya proses produksi, operasi dengan intensitas kontak yang tinggi ataupun high contact ya. High contact gitu. Kenapa dikatakan high contact? Memang pelanggan ini menjadi bagian dari sistem gitu ya. Jadi mau nggak mau menjadi bahan pertimbangan gitu. Bahan pertimbangan ya. Ini coba dilihat halaman 57 tentang high contact. Nah, selanjutnya proses ini kaitannya sebagai contoh, ini di modul ada yang namanya transportasi busway ya, Transjakarta. Jadi untuk menerima jasa, konsumen harus menjadi bagian dari sistem tersebut menggunakan busway sebagai sarana transportasinya. Nah, jadi meskipun di Indonesia sekarang rencananya mau dibikin kayak semacam di Taiwan ya. Jadi ada pembayaran dengan sistem multifungsi kartu. Ini sudah mulai di beberapa titik sudah dimulai, dan ini mudah-mudahan menjadi semacam gebrakan ya untuk bagaimana sarana transportasi ini mengemas serta menjual dirinya untuk dijadikan sebagai pilihan utama dari publik transportasi secara masif di Jakarta, atau bahkan dicontoh untuk nanti ke depan oleh kota-kota lain di Indonesia. Nah, selanjutnya proses produksi operasi dengan intensitas kontak yang rendah ataupun low contact ya. Tingkat kontak pelanggan di mana pelanggan tidak perlu menjadi bagian dari sistem. Contoh misalkan service gitu ya. Jadi service itu misalkan pelanggan nggak perlu juga dalam sistem perbaikan itu, tapi biasanya hanya sekedar melihat saja, melihat yang rusak apa, oke, dibetulkan. Tapi kan biasanya kalau misalkan ada yang khawatir, wah ini jangan-jangan diganti, yang udah masih bagus diganti, biasanya dilihatin, tapi tidak menjadi satu kesatuan sistem pengguna gitu ya. Jadi hanya menggunakan jasa saja, jasa di outputnya saja, tapi tidak di dalamnya. Tapi kalau yang namanya transportasi, kita di dalamnya ikut gitu ya, ikut di dalamnya, ikut dalam prosesnya gitu kan. Jasa transportasi kan kita duduk dalam bis, itu otomatis ikut dalam sistem gitu ya. Tapi kalau misalkan cuman di bengkel saja, kita ya tinggal tunjuk aja, ini rusak, ini nggak enak, betulin sambil dilihatin gitu, diawasin gitu. Tapi kita tidak ikut serta mengoperasikan ataupun membetulkan. Itu pun nggak masalah, karena memang tugas dari bengkel tersebut untuk menjadikan misalkan mobil yang rusak itu menjadi betul gitu ya. Nah, selanjutnya lihat di tabel 51 perbedaan karakteristik barang dan jasa. Silahkan dilihat ya.
Jadi karakteristik barang dan jasa bisa disimpulkan secara garis besar adanya keberwujudan ataupun tangibility. Makanya dalam ilmu ekonomi ada yang namanya tangible, berarti nyata, berwujud, gitu ya. Kalau intangible berarti tidak nyata. Nah, terus selanjutnya karakteristik barang dan jasa juga ada yang namanya keterpisahan dengan konsumsi. Jadi ada inseparability. Jadi kalau misalkan bisa kita ngelihat ada beberapa perbedaan ya. Jadi kalau misalkan dalam barang dan jasa, ini mungkin dilihat saja. Kalau misalkan keberwujudan, berwujud bisa dilihat. Kalau misalkan jasa tidak berwujud, tapi bisa dirasakan, gitu ya. Contoh apa? Jasa yang berwujud tapi tidak dapat dilihat dan diraba, hanya dapat dirasakan apa? Kira-kira. Mana? Tidak berwujud, tidak dapat dilihat, dan diraba, hanya dapat dirasakan. Oke, jasa transportasi. Terus ada orang bilang, lah itu kan transportasi bisnya ada, gitu. Nah itu kan jasa telekomunikasi, misalkan menaranya ada, menara teleponnya ada, terus kabel-kabelnya ada, handphonenya ada, dan sebagainya ada. Nah yang dihitung di sini jasanya adalah jasa menggunakannya, bukan alat atau barang yang menyertainya, tapi jasa perantaranya, gitu ya. Jadi pekerjaannya itu yang abstrak, gitu ya. Bukan contoh misalkan dipijat nih, jasa pijat misalkan. Nah, dipijat kan bisa terasa gitu kan. Diraba orangnya ada juga kan. Tidak berwujud ya ada juga orangnya gitu ya. Yang memijat misalkan. Tapi kan itu yang dihitung adalah jasanya. Jasa karena dia tidak menghasilkan barang gitu. Karena dia tidak menghasilkan barang. Dia menghasilkan atau membantu orang karena pekerjaannya gitu. Pengacara boleh deh, pengangguran banyak acara ya. Terus pengacara boleh ada ya, itu jasa juga. Jadi pembelaannya itu yang dihitung gitu. Jadi pengacara tidak menghasilkan apa-apa, barang nggak punya barang gitu ya. Jadi itu ya, berwujud dan tidak berwujud itu seperti itu konsepnya. Terus dikonsumsi tempat yang terpisah dengan tempat produksi untuk barang. Jadi kadang-kadang kita ya beli odol dengan masa langsung di pabriknya gitu ya. Tapi bisa jadi sih kalau misalkan barang tersebut tidak belum sampai massal banget. Contoh tadi ya, beli langsung ke tukang mendoan misalkan, mendoan, tukang combro langsung datang langsung makan di situ kan bisa gitu. Nggak harus terpisah dulu kan. Tapi menurut konsep besarnya adalah bahwa barang yang diproduksi di pabrik itu nanti dijual ke pasaran, nanti baru kita membeli di toko-toko, distributor dan sebagainya gitu ya. Kalau dikonsumsi di mana mereka diproduksi itu sama dengan tadi ya, dengan bis gitu ya. Jadi kita naik bis ya itu kita ikut jasa transportasi. Terus dapat kalau barang bisa produksi untuk disimpan, terus jasa tidak dapat disimpan. Ketersediaannya dicapai dengan menjaga sistem produksi terbuka untuk jasa. Jadi siapa cepat dia dapat, siapa yang butuh dia bisa pakai gitu ya. Kalau memang tersedia gitu. Contoh misalkan naik pesawat. Naik pesawat kan kalau misalnya sudah penuh nggak bisa juga kan kita pakai. Jadi kalau tersedia gitu. Terus nomor 4, kontak minimum dengan konsumen akhir. Jadi pabrik itu jarang sekali langsung yang jualan di tempat, kecuali pabriknya mau bangkrut gitu ya. Mau bangkrut terus dia jualan langsung di situ mungkin ya. Tapi biasanya pabrik itu tidak. Dia akan menggunakan proses ataupun jalur-jalur penjualan ataupun link marketing ataupun supply chain-nya sendiri gitu ya.
Saat juga ada kontak yang tinggi dengan klien atau konsumen bagi jasa, karena dia akan langsung